Halo, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya mau bahas satu kuliner khas tradisional Tiongkok, yaitu bacang. Tradisi makan bacang terkait dengan Festival Pecun di kalangan Tionghoa ini merupakan festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Pecun ini sendiri artinya adalah mendayung perahu, berasal dari bahasa Hokkien, kadang-kadang disebut juga dengan Pelengcun atau Peliongcun. Festival Pecun dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 di Penanggalan Imlek dan telah ada sekitar 2300 tahun yang silam. Tradisi makan bacang pada saat Pecun ini juga untuk memperingati Kuyuan, seorang Perdana Menteri negara Chu di zaman negara-negara berperang. Kuyuan ini merupakan Menteri negara Chu. Ia berbakat dan sering memberikan ide untuk memajukan negara Chu, namun raja tidak menyukainya dan mengusirnya dari negara Chu. Karena sedih, ia melompat ke sungai pada tanggal 5 bulan 5. Rakyat berusaha mencari jenazah Kuyuan di sungai tersebut, namun tidak menemukannya. Agar jenazah Kuyuan tidak diganggu oleh ikan-ikan, maka rakyat kemudian melemparkan makanan yang sudah dibungkus oleh daun-daunan menyerupai bacang. Oleh sebab itu, sampai sekarang orang Cina memperingati peristiwa Pecun untuk mengenang Kuyuan. Jadi bacang merupakan makanan khas tradisional Chinese untuk memperingati festival Pecun. Saat Pecun, kadangkala ada lomba perahu naga dan ini biasanya diadakan oleh penduduk yang tinggal di dekat sungai. Salah satu lomba perahu naga yang terkenal dan sering diadakan di Indonesia yaitu di daerah Tangerang. Untuk membuat bacang ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan, yaitu daun pandan beserta talinya, kemudian ampas kelapa. Ampas kelapa ini diperas dulu sampai keluar airnya. Lalu airnya ini dimasak dengan ketan. Kemudian ketika mendidih, ketan tersebut dibungkus di daun-daun pandan tersebut. Ini adalah ketan yang sudah dikukus setelah dicampur dengan santan dan garam. Kalau tidak mau menggunakan ketan, kita juga bisa menggantinya dengan nasi. Kalau dengan ketan biasanya memang dibungkus dengan daun pandan, tetapi kalau dengan nasi biasanya dibungkus dengan daun bambu. Kemudian ini adalah isian untuk bacang. Biasanya bacang diisi oleh aneka daging seperti udang, babi, sapi, ayam, dan kadang-kadang dengan sayur-sayuran. Sebelum membuat bacang, daging isiannya tersebut diaduk dan dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan aneka bumbu-bumbu serta rempah-rempah. Beberapa daerah kadang tidak hanya menambahkan daging saja dalam isian bacang, mereka juga menambahkan telur asin, jamur, atau bahkan telur biasa. Bacang sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang artinya adalah makanan yang diisi. Jadi secara harfiah, bak artinya daging dan cang adalah berisi. Arti bacang adalah berisi daging. Terkadang ada yang isinya sayur-sayuran dan yang isinya sayur-sayuran disebut juga cai cang. Karena cai artinya sayuran. Jadi bacang isinya sangat bervariasi tergantung dari daerah asalnya. Ini adalah bacang yang sudah dibungkus dengan daun pandan dan isinya ketan. Setelah dibungkus dengan daun pandan, bacang ini ditim lagi sekitar 30-40 menit. Bacang yang berbentuk segitiga ini memiliki arti di keempat sudutnya. Yang pertama adalah zisu, artinya sebaiknya kita puas dengan apa yang kita miliki. Kedua, ganen, sebagai manusia kita harus bersyukur. Yang ketiga, zanji, sebaiknya kita bisa berpikir positif terus. Dan yang keempat adalah baurong. Baurong ini artinya sebaiknya kita berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuliner bacang ini memang terkenal sangat lezat. Jadi walaupun sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sampai sekarang banyak orang masih merayakan tradisi bacang ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga tradisi yang unik ini bisa lestari dan terus diingat oleh orang sampai di masa-masa mendatang. Silahkan share, like, dan subscribe.